Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'da dzalik fa ya ibadallah, usi iyaya wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Tsumma qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fil ayatil akhar wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasul wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, majelis Jumat yang Allah rahmati, yang Allah cintai, yang saya hormati karena Allah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa hadir di majelis Jumat ini setelah kita meninggalkan berbagai macam aktivitas kita. Tentunya dengan kita meninggalkan berbagai macam aktivitas berarti banyak yang kita korbankan. Yang dagang mengorbankan keuntungannya. Begitu juga yang bekerja, dia mengorbankan pendapatannya dan seterusnya. Semoga apa yang kita korbankan menjadi amal soleh buat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat teriring salam semoga limpahkan pada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian untuk keluarga dan para sahabatnya, dan untuk para tabi'in juga tabi'in, dan semoga keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan terus Allah limpahkan pada kita semua. Amin. Para hadirin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah selain kita diberi nikmat sehat, sempat, iman dan Islam, juga kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan tahun baru Hijriah 1445. Ini merupakan salah satu nikmat sempat atau waktu yang tidak diberikan pada semua orang, karena banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahkan keluarga atau anggota keluarga kita telah mendahului kita dan tidak ketemu dengan tahun ini, tahun baru ini. Padahal mereka bisa jadi memiliki rencana yang lebih baik pada kita untuk mengisi tahun 1444 Hijriah ini. Para muslim sekalian, untuk itu mari kita syukuri nikmat ini. Semoga dengan syukurnya kita semakin bermanfaat apa yang kita lalui di hari-hari mendatang. Baik mengisi waktu paginya, siangnya, sorenya, awal malam, bahkan tengah malam, apalagi di akhir malam. Para hamba sekalian, hari ini terhitung 10 Muharram atau biasa disebut dengan hari Asyura. Asyura itu sendiri bermakna 10 Asrah. Dan banyak kita temukan riwayat-riwayat yang menyebutkan pada tanggal 10 Muharram ini banyak kejadian-kejadian besar yang terkait dengan masalah peradaban Islam dan kaum muslimin, termasuk dari mulai Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya, diselamatkannya Nabi Nuh dari banjir bah di mana perahunya mendarat di Bukit Juhdi, diselamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari api yang membakarnya oleh Raja Namrud, dan banyak sekali, ada yang menyebut 8 hingga sampai 20 kejadian besar. Dan yang terakhir adalah kejadian tragis di mana cucu Nabi alaihissalam yaitu Husain dipenggal, dibunuh secara sadis di padang Karbala oleh Yazid putra Muawiyah. Para hamba sekalian, berbagai macam peristiwa tadi juga ada sesuatu yang sangat bersejarah selain yang saya sebutkan, dan masih banyak lagi, yaitu terkait dengan penanggalan Hijriah itu sendiri. Tahun Islam kemudian dikenal dengan tahun Hijriah. Kenapa? Karena memang penanggalannya dihitung dari mulai hijriahnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ini adalah ijtihad Umar bin Khattab.
Beliau tidak memulai penanggalan dengan lahirnya Nabi atau mulai dibiksahnya, diangkat Nabi jadi Nabi, tidak. Tapi dari hijrah Rasulullah SAW. Para hamba sekalian, satu hal yang barangkali bisa kita petik dengan hijrah ini dan disebutnya istilah hijrah yang terus melekat dalam penanggalan tadi atau dalam kalender, maka akan mengingatkan kita pada suatu peristiwa yang sangat bersejarah, yang sangat monumental terkait dengan hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabat yang sangat luar biasa dalam masalah berkorban. Para hamba sekalian, yang dikorbankan oleh Nabi dan para sahabat adalah banyak hal. Selain adalah mengorbankan tenaga, pemikiran yang luar biasa, juga harta yang sangat banyak. Mereka adalah orang-orang kaya, terdiri dari orang-orang kaya seperti halnya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, kemudian juga ada sahabat Abu Bakar, juga mereka orang-orang kaya yang tentunya mereka meninggalkan semua hartanya. Bahkan Abdurrahman bin Auf bukan cuma harta yang mereka tinggalkan, juga keluarganya. Ini para hamba sekalian. Artinya dengan kita mengingat atau tahu peristiwa hijrah ini akan membangkitkan semangat kita betapa berjuang itu penuh dengan pengorbanan. Dan ini kalau kita masih menerapkan syariat hijrah, ketahuilah Bapak sekalian bahwa sungguhnya hijrah khusus untuk Mekah Madinah memang sudah ditutup, tidak ada lagi. Seperti kata Nabi, la hijrata ba'dal fathi walakin aniyatu wal jihad. Tidak ada hijrah lagi setelah Fathul Mekah. Yang ada adalah jihad dan niat. Jihad adalah orang yang berjuang, memang dia keluar di Mekah tapi ada kepentingan jihad, baik berupa perang atau sebagainya. Kemudian niat, boleh orang keluar di Mekah dengan tujuan-tujuan tertentu, yaitu niat yang baik, seperti ingin berobat di luar Mekah, ingin mengenyam pendidikan di luar Mekah, atau mungkin dia keluar di Mekah untuk bermaisyah, untuk mencari penghidupan. Jadi hanya itu. Artinya keluar di Mekah nggak dibenarkan apabila tidak ada nilai jihad dan niat yang baik. Jadi bukan hijrah. Para hamba sekalian, artinya hijrah masih tetap ada. Kalau memang kita dikondisikan dalam suatu kondisi tertentu di mana kita tidak bisa mengamalkan syariat Islam di suatu tempat itu, maka kita mewajib hijrah. Seperti yang Rasulullah SAW ketika itu, di mana Nabi dan kaum muslimin ketika ingin menegakkan syariat Islam terus dihalang-halangi, dipresit, ditekan sana sini, bahkan bukan cuma diintimidasi tapi juga mendapatkan kezaliman secara fisik. Dan ada sahabat yang kemudian syahid di sana, seperti bapaknya dan kedua orang tuanya Amr, yaitu Yasir dan Sumayyah. Amr sendiri juga disiksa, Bilal bin Rabah, Khobab bin Al-Ard dan lain sebagainya. Para hamba sekalian, dalam keadaan tertekan, di mana kita memang tidak boleh melaksanakan syariat Islam, maka wajib kita hijrah. Konsekuensinya apa? Kalau kita tidak hijrah tempat, maka kita diancam oleh Allah dengan neraka jahanam, na'udzubillahi min dzalik. Seperti tersebut dalam Quran surat An-Nisa ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikah zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sungguhnya orang-orang yang mereka diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri, ada yang tidak bisa melaksanakan syariat Islam, meninggalkan sholat, meninggalkan taklim, meninggalkan puasa, gara-gara ditekan atau dizolimi oleh penguasa setempat. Ditanya oleh para malaikat, qalu fima kuntum, dulu kamu mati dalam keadaan seperti apa? Qalu, mereka yang menjawab, kuna mustad'afin, kami tertindas fil ardi, di muka bumi. Artinya tertindas sehingga tidak bisa melaksanakan syariat. Dia tinggalkan itu sholat, yang ibu-ibu tinggalkan itu jilbab misalnya. Qalu, malaikat berkata, alam takun ardul wasi'ah, bukankah bumi Allah luas? Fatuhajiru fiha, maka kamu bisa berhijrah, pindah di tempat itu. Faulaika
maka mereka itu ma'wahum, tempat tinggal mereka jahanam, neraka jahanam. Wasat masiro, dan itu sebagai seburuk-buruk tempat kembali. Ini untuk orang-orang yang tetap bertahan di daerah di mana mereka terzolimi sehingga meninggalkan syariat, kemudian dia meninggalkan syariatnya lantaran terzolim. Tidak ada alasan untuk tidak hijrah. Ancamannya adalah neraka jahanam. Karena kata mereka, bukankah bumi Allah luas? Kita bisa hijrah. Ini hijrah tempat. Nah, selain hijrah tempat, kita juga bisa hijrah amal. Artinya hijrah perbuatan. Dan ini sifatnya adalah istimroriyatan, terus menerus. Kalau hijrah tempat, tempatnya adalah ahyanan, sekali saja, kondisional. Tapi kalau hijrah amal, ini hijrah sifatnya istimroriyah, terus menerus. Hari ini setiap waktu-waktu, dari waktu ke waktu kita harus hijrah. Hijrah dari perbuatan buruk ke yang baik, dari yang batil ke yang hak, yang khurafat ke yang syariat, yang bid'ah ke yang sunnah, dari yang baik ke yang lebih baik lagi. Yang terus kita lakukan. Kenapa? Karena kita perlu mengkondisikan tahun ini 1445 harus lebih baik daripada tahun 1444 Hijriah. Kemudian yang ketiga adalah hijrah amil, hijrah dari orang yang berbuat tidak baik. Bila kita berada di lingkungan atau teman-teman kita, teman-teman kerja kita, teman-teman apa saja di mana kita hidup, mereka adalah orang-orang yang berbuat buruk, sudah kita nasihati, kita beri peringatan, tapi tetap tidak ada perubahan, maka harus kita hijrah amil, hijrah dari orang yang berbuat tidak baik, dengan harapan dengan pindahnya kita, dengan kita meninggalkan mereka, mereka akan ada perubahan. Artinya hijrah tetap harus dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Dan sebagai ganjarannya Allah berfirman, wa may yuhajir fi sabilillah, dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah, niscaya dia akan mendapatkan harta yang banyak dan tanah yang luas. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang berhijrah. Karenanya mari semangat hijrah. Lewat tahun berhijrah ini kita tumbuhkan sehingga tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, karena kita memang harus mengkondisikan dari yang baik ke yang lebih baik lagi. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Walhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sekalian, sebagai pelengkap dari khutbah yang pertama, bahwa di antara sekian banyak perilaku hijrah yang kita lakukan, ada salah satu yang harus hari ini kita hijrah, adalah hijrah dari alam perpecahan ke persatuan, di firqah ke dalam al-jamaah. Ini sangat penting karena Allah mengancam kita, Nabi mengancam kita bahwa al-jamatu rahmah wal furqatu adab. Bersatu itu rahmat, sementara berpecah belah itu adalah adab. Dan ini salah satu nas yang dinasihkan Al-Quran, bahwa di antara cara Allah mengadab itu adalah dengan yang datang dari atas, dari bawah, kemudian dijadikan kita berpecah belah. Al-An'am ayat 65. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar kita diberi kemampuan oleh Allah untuk senantiasa berhijrah, sehingga kita bertemu dengan Allah, mendapatkan maghfirah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Ghaffar, ya Razzaq ya Fattah, ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, ya awalal awalin ya akhirul akhirin, ya mubassa'in ya arhamar rahimin. Alhamdulilladzi hamdan yuafi ni'ami wa kafi mazida. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalal karimati sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'i minhumul amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna qawmil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqal wal ghina. Allahumma janibna munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa'i wal adwa'i. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa na'mala shalihan tardahu wa aghfir lana fi zuriyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzatin amma yasifun wa sallallahu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.